Nama saya Muhammad Azwar Anas, kelahiran dari Pati, Jawa Tengah, tahun 95. Untuk pendidikan saya di tingkat SD di Penggung Ngagel, terus naik ke tingkat SMP dan SMA itu di Perguruan Islam Toliul Falah. Setelah itu melanjutkan jenjang S1-nya di Institut Perguruan Islam Toliul Falah. Kalau boleh tahu, usahanya usaha apa nih? Usaha yang saat ini saya pegang ada 3 usaha. Yang pertama itu air minum isi ulang, yang kedua penggilingan padi, dan yang ketiga jualan online. Mengapa Mas Anas ini memutuskan untuk memulai bisnis atau usaha sendiri? Apa motivasinya? Ya motivasi juga. Ini ya, karena dari lingkup keluarga itu emang nggak ada yang istilah dikatakan pegawai ya. Jadi keluarga saya itu nggak ada yang PNS atau apalah yang di situ berangkat pagi, itu nggak ada. Jadi tradisi di keluarga saya itu nggak ada yang seperti itu. Jadi bapak saya itu ya kalau mengajari ya disuruh jualan, nggak ada disuruh ngelamar di maksudnya di lembaga mana nggak ada. Jadi ya itu jualan gitu. Jadi dulu itu sempat latihan jualan, sempat latihan jualan seblak ya, seperti itu Mbak. Sudah berapa lama usaha isi ulang air minumnya ini berjalan? Kalau air minum berjalan itu mulai 2018. Oh, sudah lama. Jadi sebelum air minum itu saya jualan seblak. Nah, ketika saya melihat di depan IPMAFA itu, di depan kampus saya itu nomornya saya tulis, terus saya hubungi, ternyata bisa kredit. Jadi saya niatkan untuk membeli mesin itu kan. Untuk air minumnya mungkin ada yang diproduksi, ada merek apa saja atau cuma hanya satu? Ya enggak, kalau merek kami belum sampai ke merek ya Mbak, karena izinnya itu step by stepnya itu panjang. Jadi kami hanya untuk saat ini masih berkecimpung di dunia isi ulang, belum produksi dengan dengan bermain brand. Masih hanya galon, kami isi ulang dengan air kami. Untuk harga per galon airnya kira-kira sekitar berapa? Kalau untuk harga per galonnya itu, kalau harga jualnya itu sekitar 7.000-8.000. Cuman kami memberi beberapa harga sesuai dengan ketentuan kami. Seperti halnya agen itu harganya bisa lebih murah karena dia ambilnya sistem partai. Kalau untuk konsumsi langsung rumahan itu memang mahal karena langsung untuk konsumen ya, seperti itu Mbak.
Kira-kira dalam sehari galon air yang terjual itu kira-kira berapa? Untuk penjualannya itu kalau kisaran ya Mbak ya, dibuat rata-rata itu ya sekitar berapa, sekitar 130, 150 ya, 130 sampai 150 lah Mbak. Dan itu juga melihat cuaca, karena berbeda Mbak. Kalau di bisnis di sektor air itu emang berbeda ya, seperti halnya cuaca musim hujan, tapi ketika di situ ada panas, ada matahari, 1 hari atau 2 hari itu penjualannya pun udah berbeda. Mungkin ada strategi pemasaran yang diterapkan untuk menarik pelanggan lewat apa? Kalau strategi ya kayaknya ya sama-sama saja sih Mbak. Kalau di bisnis air galon itu, kalau strategi ya sama-sama saja, sama seperti lainnya lah. Kita ada tudor ke warung, bertudor ke rumah-rumah yang menurut saya itu bisa jadi konsumen kita. Terus untuk ya pokoknya itu yang utama itu kita harus rutin, maksudnya menawarkan produk kita ke konsumen, gitu aja. Kalau untuk strategi sih menurut saya sih hampir-hampir sama seperti lainnya. Selama berusaha ini ada kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi? Nah, itu ya visioner. Ya maksudnya gini ya, tantangan menurut saya ya kalau diisi ulang ya nggak begitu banyak ya, mungkin ya kendala ya modal, ya umpama kita membutuhkan modal tapi belum ada modal, ya kendalanya seperti itu. Kalau kendala bahan baku ya, bahan baku mungkin ketika kemarau panjang itu ya termasuk kendala. Terus kalau masalah permesinan ya kita ada teknisi. Sekarang saya teknisi, maksudnya saya bongkar pasang sendiri, nggak mengandalkan teknisi sekarang, karena ya kalau diisi ulang sih menurut saya sih ilmunya sih mudah ya, soalnya ya hanya rangkai-rangkai pralon seperti itu. Kita nggak perlu jelimet masalah seperti elektronik, ada min plus dan lain-lain. Perkembangan dari awal usaha sampai sekarang bisa berkembang seperti ini itu bagaimana? Ya kuncinya konsisten itu kuncinya konsisten kita menawarkan produk kita itu. Kalau untuk masalah bisa seperti ini yaitu marketing kita harus kita gencarkan ya, kita genjot. Soalnya kalau air minum itu enggak air minum saja sih menurut saya, hampir semua produk ya Mbak ya, kalau enggak sistem marketingnya itu enggak begitu kencang atau enggak begitu diperkuat ya, penjualan kita tentu ya enggak bisa lancar juga. Perkembangannya mungkin ya agak lambat kalau marketing kita itu enggak kita tekani lah seperti itu. Mas Anas ini kan tadi udah ada 3 usaha gitu ya. Mungkin ada saran atau tips untuk seseorang yang ingin menjadi wirausaha atau memulai usahanya begitu? Kalau tips sih enggak jadi Mbak, cuman kan orang itu berbeda-beda ya Mbak.
Orang itu ada mindsetnya itu ingin cari aman ya, semisal melamar kerja saja jadi pegawai. Ada juga yang ingin usaha tapi nggak punya modal, atau punya modal tapi nggak berani soalnya nggak ada ilmu. Ya menurut saya sih gimana ya kita kalau ingin usaha ya saran ya, kalau yang belum punya modal kita ikut orang yang di situ sesuai hobi lah, katakan kalau itu sesuai hobi kita ikuti dan kita pelajari. Ya nanti kalau lambat laun kan kita menguasai ilmunya, kita bisa mendirikan sendiri. Dan di situ kan kita juga bisa mengumpulkan. Ya. Kalau yang kedua, kalau sudah punya modal tapi kita nggak ada ilmu, ya kita konsultasi saja sama yang ahlinya. Kita ingin usaha apa, terus kita ada modal, ya kita tinggal konsultasi sama ahlinya. Kalau yang ketiga apa ya? Yang ingin cari aman ya, kalau ingin cari aman ya gimana? Ya itu kita jualan bisa cari aman, jualan pun bisa. Tergantung produk kita yang ingin kita jual itu apa. Ya seperti itu kan. Jadi Ya ada tips-tips khusus lah. Jadi mungkin perlu keberanian yang cukup besar untuk dalam memulai usaha nggih. Ya seperti itu kan. Tapi ya nggak begitu seperti itu, tapi ya seperti itu. Baik. Terima kasih banyak atas bantuannya terkait wawancara ini. Mohon